Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu Rosliana Sihombing. Bagaimana kabarnya, Bu? Puji Tuhan saya sehat, Pak. Gimana dengan Bapak? Saya juga, puji Tuhan, sehat, Bu. Oke, baik, Pak. Begini, Pak. Sesuai dengan janji kita yang kemarin, Ya. hari ini kita akan adakan wawancara ya, Pak ya? Iya. Terkait dengan tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Ya. Nah, jadi boleh perkenalan secara singkat, Pak, tentang diri Bapak, Pak? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Togar Halomuan Ninggolan, Kepala SMK Negeri 1 Blok Sanggul. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Nah, jadi ini Pak, ada nih Pak yang mau saya tanyakan. Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan, termasuk misalnya permasalahan itu kategori untuk dilema etika dan rujukan moral, Pak? Terima kasih, Ibu Rosliana. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Ibu ya, yang sekarang ini sedang menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-10 ya, Bu ya? Iya, Pak. Udah berapa bulan Bu berjalan? Kurang lebih sudah 6 bulan, Pak. Sudah 6 bulan? Iya, Pak. Ya, sudah mau tamat? Bulan 10, Pak. Iya. Oke, bagaimana Bu? Apakah susah pendidikan guru penggerak? Awal-awalnya Pak, saya merasa kewalahan, susah. Akhirnya saya sudah bisa Pak mengatasinya. Iya, semoga berhasil Bu. Yang nantinya pasti pendidikan dan pengalaman yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak itu sangat banyak manfaatnya demi kemajuan sekolah kita ya Bu ya. Iya Pak. Ya baik, jadi materinya sekarang tentang pengambilan keputusan ya Bu ya. Iya Pak. Iya, jadi benar Ibu. Dalam kehidupan ini yang pasti kita dihadapkan dengan masalah ya Bu ya. Mau jadi guru, mau jadi kepala sekolah, semua yang setiap harinya itu kita mengalami masalah. Jadi benar Ibu, terkadang ini adalah suatu topik yang sangat penting ya. Pengambilan keputusan itu jangan sampai salah. Begitu. Tapi seperti yang Ibu tanyakan tentang dilema mengambil keputusan ini ya Bu ya. Iya. Benar. Kita terkadang dihadapkan dengan dilema mengambil keputusan ya. Ada itu dilema etika ya, itu benar-benar ya Bu ya. Iya. Jadi gini, banyak kasus yang kita dihadapkan harus mengambil keputusan dengan dilema etika ya, dimana kita harus memikirkan si anak, kemudian yang satu lagi kita juga memikirkan pelanggaran yang dilakukan dia, sehingga kita dilema mengambil keputusan ya. Kita tegakkan peraturan sama dia, maka dia nanti akan merusak masa depannya. Iya Pak. Kemudian orang tuanya pun pasti akan sangat kecewa. Jadi benar Bu, jadi menjadi guru dan ataupun kepala sekolah itu memang harus mengambil keputusan yang terbaik ya. Itu dia. Jadi benar kita menghadapi dilema itu. Satu lagi ada memang dilema moral ya. Ya, dilema bujukan moral ya. Kalau yang ini memang sudah ya tidak bagus ya. Ya, bujukan moral karena sudah ada kepentingan-kepentingan yang menurut itu tidak bagus. Ya, itu dia Bu. Nah. Baik Pak. Ya, jadi untuk pertanyaan kedua ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu benar dan benar. Nah, jadi bagaimana Bapak untuk mengambil keputusannya, Pak? Ya, terima kasih Bu. Ya, mengambil keputusan itu ibarat menemukan sebuah obat suatu penyakit. Yang pertama itu masalah itu harus diidentifikasi dulu. Apa masalahnya? Apa yang dialami oleh si anak ini? Kemudian apa latar belakang masalah itu? Harus dianalisis itu. Kemudian setelah dapat itu semuanya, maka kita akan bekerja sama dengan, kita libatkan ya Bu ya, semuanya, wali kelasnya. Iya Pak. Kemudian guru BP, guru bimbingan konseling kita libatkan. Dan yang paling sangat penting perannya adalah orang tua. Harus tahu orang tua tentang masalah anaknya. Jadi setelah dapat akar masalahnya, maka ini akan kita diskusikan ya kepada guru BP, guru wali kelas, bahkan orang tuanya. Tetapi sebelum ke situ Bu, masalah ini juga ya
bertingkatan ya Bu ya. Ada masalah ini memang simpel. Jadi cukup wali kelasnya menyelesaikan selesai. Bisa juga hanya guru BP menyelesaikan selesai. Tapi kadang masalah ini memang jika memang sangat sudah tidak bisa diselesaikan wali kelas, tidak bisa diselesaikan oleh guru BP, BK terpaksa harus sampai ke kepala sekolah itu. Dan disinilah kita harus mencari solusi yang terbaik, bagaimana supaya si anak ini selamat dan bisa nanti berhasil tamat dan lulus dengan baik dari sekolah ini. Itu Bu. Ya, baik Pak ya. Jadi untuk mengambil keputusan tersebut, Bapak pertama sekali melakukan identifikasi ya Pak ya. Identifikasi masalah. Kemudian Bapak mencari solusi dan mencari dari semua solusi itu Bapak mencari solusi yang terbaik demi anak-anak itu tersebut. Nah, jadi dan kalau bisa tadi setelah Bapak mengidentifikasi, Bapak memilah-milah mana itu masalah untuk tingkatan antar siswa maupun untuk tenaga kependidikannya. Jadi termasuk juga itu semuanya untuk kebaikan yang memiliki kasus dan untuk sekolah juga ya Pak ya? Iya betul. Iya. Oke baik Pak. Jadi selama ini Pak, langkah-langkah apa yang Bapak yang mungkin atau ada prosedur dari Bapak yang Bapak gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah ini Pak? Ya, terima kasih Bu. Tentu saja seperti yang saya katakan tadi, itu memang penyelesaian masalah itu harus tepat Bu. Sama seperti mencari obat suatu penyakit. Kalau obatnya nggak pas, maka penyakit itu nggak sembuh. Nah, sekarang kita ambillah dulu pengalaman yang paling banyak ini. Si anak ini banyak yang kadang bolos, ya. Jadi setelah kita cari masalah akar permasalahannya dari mana, ada karena pengaruh teman-temannya, ada yang bujukan dari temannya, maka upaya yang dilakukan berdiskusi dengan orang tua, berdiskusi dengan wali kelas, guru BP, bagaimana supaya dia ini tidak begitu terpengaruh lagi kepada temannya. Solusi apa yang dilakukan? Jadi masing-masing saling diskusi, dan si anak ini pun dilakukan pendekatan, dibujuk dia supaya dia merasa nyaman, tidak merasa dibully, tidak merasa ditekan, sehingga dia menganggap bahwa dia dapat dukungan yang bagus dan mudah-mudahan dia itu pasti berubah. Seperti itu yang saya alami Bu selama ini, misalkan masalah-masalah siswa yang memang kalau masalah itu harus sampai ke ranah kepala sekolah. Seperti itu Bu. Ya. Begitu ya Pak ya. Baik Pak. Jadi ketika ada kasus gitu ya Pak ya. Jadi dalam menyelesaikannya Bapak pertama sekali yang harus Bapak lakukan tadi, Bapak melibatkan atau berkolaborasi dengan guru-guru, baik itu wali kelas maupun guru BK-nya tentunya ya Pak ya. Nah, oke, baik Pak. Nah, jadi dari cara-cara tersebut Kak, dari cara-cara tersebut yang Bapak sebutkan barusan, adakah cara yang paling efektif Pak untuk bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut Pak? Baik Bu, kalau pengalaman yang saya lihat dari kasus-kasus anak ini ya, yang keberhasilannya boleh dikatakan sekitar 80% bisa kita selesaikan masalah itu sangat perlu itu suatu pendekatan kepada si anak ini. Kita harus melakukan pendekatan dan benar-benar mengetahui secara membujuk dia dengan tidak membuat tekanan-tekanan sama dia, sehingga dia akan plong nanti mengeluarkan pendapat dia dan kita akan arahkan pelan-pelan ya, baru itu dia pun nanti merasa yakin ternyata saya semua mendukung saya, semua mengharapkan saya untuk menjadi orang yang berhasil. Itu dia. Jadi tidak boleh kita takut-takuti dia. Udah pecahlah begini, tidak pas lagi dia seperti itu. Jadi karena kalau sudah seperti itu dia nanti semakin takut, semakin merasa tidak nyaman, sehingga akan susah dia berubah. Jadi ada baiknya kita lakukan pendekatan sama dia, sehingga jika dia sudah merasa dekat, nyaman, pasti bisa kita arahkan mau kemana dia. Kira-kira seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik Pak ya.
Jadi dalam menyelesaikan masalah yang Bapak anggap efektif, yang tadi adalah pertama sekali yang harus dilakukan adalah bermusyawarah. Bermusyawarah, ya betul. Bermusyawarah dengan yang punya masalah, tentunya anak didik itu ya Pak ya. Nah jadi kemudian tadi Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Nah antara yang tadi itu murid tadi Pak, yang paling penting tadi Pak yang saya dengar tadi yang paling sangat menarik, Bapak melakukan pendekatan ya kepada anak tersebut untuk mengetahui atau bisa saja membujuk anak tersebut supaya dia tidak merasa tertekan. Dan kemudian Bapak mengarahkan supaya anak tersebut tentunya akan berhasil, Pak. Betul Bu. Iya, jadi Pak begitu ya Pak ya. Iya. Nah jadi hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini mungkin Bapak mengalami suatu tantangan Pak dalam menyelesaikan masalah? Seperti apa itu Pak kira-kira tantangannya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Ya benar, yang saya alami Bu, walaupun kita sudah berbagai metode kita lakukan, terus terang ada juga yang tidak berhasil kita membujuk siswa ini Bu. Ada dia, yang seperti ini, orang tua sudah sangat memohon kepada si anak ini. Guru BP, wali kelas, kepala sekolah juga sudah membujuk dia, sudah mendekati dia. Tetapi pilihan dia, tetap dia menyatakan bahwa dia tidak melanjutkan sekolah lagi. Pernah saya alami seperti itu. Pernah saya alami seperti itu. Dan itu pun kita buatlah solusi, kita tawarkan solusi. Entah kamu harus pindah ke sekolah lain. Gitu dia. Jadi dengan cara seperti itu, ya dia pun ya jadi menerima gitu, dan semoga dia berhasil di sekolah lain. Ya mungkin entah faktor apalah, dia mau ke kota atau apa dia. Jadi memang ada yang seperti itu Bu, sehingga ya mau tidak mau itu kita tawarkan. Yang pasti jangan sampai putus sekolah dia, itu dia. Dan itu disetujui orang tuanya. Dan dia pindah, dan memang jumpa kita dengan orang tuanya, kita pantul dia, tamat dia, gitu dia. Nah, artinya bisa kita anggap selesai masalah itu. Terima kasih. Baik Pak, berarti masalahnya sangat kompleks Pak sebenarnya Pak ya? Banyak masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu Pak, yang berbagai macam masalah sudah Bapak sampaikan tadinya. Jadi yang mau saya tanyakan, adakah Pak misalnya jadwal yang tepat atau mungkin sudah Bapak jadwalkan dalam menyelesaikan suatu masalah, atau mungkin Pak masalah itu diselesaikan saat itu juga Pak, pada saat kejadian itu Pak? Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya jadwal penyelesaian masalah memang tidak kita buat itu secara rutinitas ya. Karena apapun ceritanya kita tidak mengharapkan masalah gitu ya. Kita harapkan itu jangan ada masalah. Tetapi jadwal penyelesaian masalah ini memang akan kita buat jika ada masalah muncul ya. Jadi tidak ada kita buat agenda itu hari Senin jam sekian penyelesaian masalah. Tidak kita buat itu Bu. Tapi kita standby terus untuk menyelesaikan masalah bila ada muncul masalah. Kepada guru BP juga seperti itu, wali kelas juga, dan semua guru harus siap itu menjadi motivator ataupun menjadi solution maker pembuat solusi yang baik kepada siswa, bagaimana supaya pembelajaran itu berhasil. Gitu dia. Jadi kalau jadwal dikatakan jadwal yang rutin tidak kita buat, tapi kita standby untuk menyelesaikan masalah. Gitu ya Pak ya. Berarti Pak, jadi masalah itu langsung diselesaikan pada saat itu juga ya Pak ya? Ya, sebaiknya seperti itu Bu. Masalah jika ada masalah si anak tidak, sebaiknya diselesaikan langsung. Jangan dibiarkan berlarut-larut sehingga jadi payah. Iya benar Pak. Jadi gini Pak, kemudian Pak selama ini adakah seseorang atau faktor atau yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah kita ini Pak? Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali Bu. Ya, sebagai menjadi kepala sekolah itu memang sangat kita harapkan Bapak Ibu guru juga, guru BP, wali kelas, dan semua guru-guru yang ada di sekolah ini kita harapkan punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Karena
apapun ceritanya, ini siswa ini ada sekitar 1.000 orang, tidak mungkin harus kepala sekolah yang menyelesaikan masalah ini. Jadi ada masalah yang kecil-kecil langsung bisa Bapak Ibu guru menyelesaikannya dengan melakukan pendekatan tadi, berpihak kepada murid. Harus berpihak kepada murid. Tidak boleh menekan, tidak boleh mengancam, tidak boleh membuli gitu, Bu. Jadi itulah dia, saya sebagai kepala sekolah mengharapkan Bapak Ibu guru profesional dia juga untuk menyelesaikan masalah sehingga terselesaikan masalah itu tanpa ada masalah. Itu Bu, ya. Itu yang kita luar biasa ya Pak ya. Ya. Menyelesaikan masalah tanpa ada masalah yang baru ya Pak ya. Iya. Nah, jadi yang dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan itu sebenarnya berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah kita ini Pak ya. Dan tentunya semua pihak-pihak yang ada di sini, baik itu guru, melakukan pendekatan yang berpihak kepada murid. Betul. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Jadi dari pertanyaannya lagi Pak, dari semua yang Bapak sampaikan barusan, adakah Pak pembelajaran yang dapat diambil dari cara Bapak dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu Pak? Iya, terima kasih Bu ya. Memang ini pertanyaan yang sangat khusus ini ya Bu ya. Kalau menurut saya, sepanjang saya menjadi guru sudah 25 tahun ya Bu ya. Masing-masing guru itu punya kelebihan. Masing-masing guru itu punya kelebihan, punya trik masing-masing untuk melakukan pendekatan kepada siswa. Betul ya. Jadi bukan saya nyatakan bahwa saya yang terbaik, tidak seperti itu Bu. Tapi dari data yang saya selesaikan masalah itu sekitar 95% terselesaikan dengan baik. 95%, tidak 100% Bu. Termasuk yang tadi saya katakan harus pindah dia itu saya anggap itu ya penyelesaian yang jalan terakhir ya Bu ya. Jadi kalau yang kalau misalnya mau jadi 100% katanya tidak Bu, tidak. Saya akui itu ada memang masalah itu harus penyelesaiannya jadi begitu. Jadi kita merasa menganggap kurang berhasil kita di situ. Tapi solusi itu juga kita buat dan anak itu berhasil di tempat lain, ya sudah, kita pun sudah kita syukuri itu. Jadi karena itu dari data yang saya alami tadi, umumnya sampai 95% masalah yang kita selesaikan di sini bisa terselesaikan dengan bagus, sehingga itu tadi pendekatan secara psikologis kepada si anak ini. Jangan membuat dia takut, jangan membuat dia tidak nyaman. Itu rumus yang paling ampuh menurut saya, pengalaman saya Bu ya. Dan berkolaborasi dengan orang tuanya. Orang tua ini sangat penting ya. Harus dia ikut juga terlibat langsung untuk membuat motivasi dan pengawasan kepada anaknya. Itu dia. Begitu ya Pak ya. Jadi terima kasih Pak. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil dari yang kita bincang-bincang barusan Pak, bahwasannya di sekolah ini sangat banyak sekali masalah. Namun setiap masalah itu hampir rata-rata bisa dibilang 95% bisa diselesaikan dengan baik. Di mana itu semuanya pasti tidak ada yang dirugikan tentunya ya. Betul. Baik anak didik kita tersebut maupun pihak sekolah. Nah, jadi intinya Pak berarti setiap manusia itu pasti wajar melakukan kesalahan. Dan kita di sini sebagai pendidik, ya harus bisa melakukan yang terbaik buat anak-anak didik kita. Seperti yang Bapak baru sampaikan, jangan sampai anak-anak kita ini merasa tertekan. Nah, karena masa depannya juga masih panjang dan ada di tangan kita ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak, saya ucapkan pada Bapak sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk boleh berbincang-bincang kepada saya Pak. Nah, jadi untuk kegiatan ini Pak adalah kegiatan untuk sebagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak Pak. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih juga kepada Ibu Rusdiana Sihombing. Tetap semangat Ibu mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Baik Pak. Semoga nanti dapat hasil yang baik. Dan tentu saja ilmu yang diperoleh dari sana nanti pasti akan membawa perubahan di sekolah kita ya Bu ya. Baik Pak. Terima kasih Pak ya.
Ya, terima kasih. Oke Pak, permisi ya Pak ya. Semangatmu ya Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Gebiar-gebiar pelangi jiwa. Ngaco, I love you. Indonesia, nada laguku, simfoni berteku, selaras sedang sempur. Semangatmu ya Indonesia, debar jantungku, getar